Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, dimulai dari ayat yang ke-41 dan seterusnya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Wahai Rasul, kata Allah SWT, janganlah Anda menjadi bersedih disebabkan orang-orang yang mereka segera atau cepat dalam kekufuran atau melakukan kekufuran dari orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, tetapi tidak beriman hati mereka. Dan juga di antara orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang samma'una lil kadzib, yaitu mendengarkan dusta, suka mendengarkan perkara dusta. Begitu juga orang-orang yang mereka suka mendengarkan perkataan orang-orang lain yang belum datang kepada engkau. Itu orang-orang Yahudi yang mereka suka mendengar dusta dan juga mereka mendengarkan orang-orang lain atau mendengar kepada kaum yang lain yang tidak pernah hadir di majelis engkau. Yang mana mereka itu yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i, yaitu mereka merubah kalimat atau ayat dari sebagaimana mestinya, dari tempatnya, dari posisinya. Mereka mengatakan yaqulun in utitum hadza fakhudhuh. Kalau mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, kalau seandainya kalian diberikan ini maka ambillah. Wa illam tu'tahu fahdharu. Kalau tidak diberikan yang ini, tinggalkan. Mereka itulah yang Allah SWT inginkan fitnah, dan engkau tidak mampu atau tidak memiliki sedikit pun kekuasaan terhadap mereka. Mereka itulah orang-orang yang tidak Allah inginkan atau tidak Allah sucikan hati mereka, dan bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat atau azab yang besar di akhirat.
Ayat yang ke-41 ini Allah SWT ya, dan juga beberapa ayat setelahnya ini berbicara tentang orang Yahudi, di mana Allah SWT mengingatkan Rasul, ya ayyuhar Rasul, Allah SWT memanggil Rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur, janganlah membuat sedih, janganlah perilaku orang-orang yang mereka segera cepat melakukan kekufuran itu membuat Anda bersedih. Jadi Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan Rasul, di mana Rasul SAW itu biasanya sedih, tidak suka, kecewa, merasa ya sedih ketika melihat orang-orang itu tidak beriman, atau bahkan mereka suka melakukan kekufuran atau cepat melakukan kekufuran. Maka Allah SWT memperingatkan Rasul ya, untuk tidak bersedih terhadap perilaku mereka, ya, perilaku orang-orang yang melakukan hal tersebut, ya. Baik orang-orang munafik ataupun orang Yahudi. Dalam ayat ini disebutkan ya, mereka adalah orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Siapa mereka yang suka melakukan kekufuran, cepat melakukan kekufuran, yaitu orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan mulut mereka. Mulut mereka mengatakan kami beriman, amanna bi afwahihim, kami beriman. Walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka belum beriman. Ini ciri orang munafik. Ini orang munafik, ya. Mereka mengatakan beriman dengan lisannya, tapi hatinya tidak beriman. Bahkan melakukan hal-hal yang kekufuran, ya, melakukan hal-hal yang dalamnya ada kekufuran. Ini orang-orang munafik. Kemudian juga wa minal ladzina hadu, dan begitu juga orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, tentunya ayat ini ayat Madaniyah, hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW hidup bersama di Madinah bersama kaum muslimin. Di situ ada Yahudi, 3 suku Yahudi yang Nabi hidup bersama mereka. Kemudian juga ada orang-orang munafik. Orang munafik ini ada di Madinah. Di Makkah tidak ada munafik. Di Makkah cuma ada muslim dan kafir atau musyrik. Tapi di Madinah ada orang muslim, ada orang Yahudi, dan ada orang-orang munafik. Allah SWT juga mengingatkan di sini orang-orang Yahudi, wa minal ladzina hadu, dan juga di antara mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka samma'una lil kadzib. Ini salah satu sifat orang Yahudi. Samma'un yaitu mendengarkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi menerima, yastajibuna lahu. Artinya mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi menerima berita dusta. Bahkan tidak hanya sekedar mendengar, menerima, tapi juga munfa'ilun, artinya mereka segera melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari berita yang mereka dengar. Kalau misalnya dalam berita itu ada suatu anjuran, mereka segera lakukan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Ini orang-orang Yahudi. Samma'una lil kadzib. Ya, mereka suka mendengarkan berita-berita dusta, bahkan menerima berita tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak tabayun atau tidak cross check terhadap berita yang ada. Dan ini sifat orang-orang Yahudi. Sebaliknya orang muslim ketika mendengarkan berita, bagaimana? Dia tabayun, melihat, memperhatikan, meneliti berita tersebut benar atau tidak. Berita itu sahih atau tidak. Begitu orang mukmin. Tapi orang Yahudi tidak, mereka suka mendengarkan dusta, bahkan mereka segera melakukan yang menjadi konsekuensi dari berita tersebut tanpa tabayun, tanpa mereka melihat
benar atau tidak ya, tanpa mengecek ya, berita tersebut benar atau tidak. Kemudian juga sifat orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam ayat ini, pertama samma'una lil kadzib, yaitu mereka suka mendengarkan berita dusta. Kemudian samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk, orang Yahudi juga mereka suka mendengarkan pembicaraan orang lain, qaumin akharin ya. Lam ya'tuka artinya yang mereka kaum tersebut tidak pernah hadir di majelismu. Maka Allah SWT memperingatkan Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi suka mendengar berita dusta, kemudian mendengar dari orang lain, berita dari orang lain yang mana orang tersebut tidak pernah hadir di majelis Nabi SAW. Kemudian di antara sifat mereka, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Ya, mereka melakukan tahrif. Ya, tahrif artinya perubahan, penyimpangan, merubah. Ya, kalimat maksudnya ayat dari tempatnya, mereka rubah-rubah. Ya, ini kebiasaan orang Yahudi. Mereka merubah ayat, mereka mengurangi, menambah, dan nanti akan disebutkan dalam ayat setelahnya bagaimana, dan juga sebab nuzul dari ayat ini juga disebutkan nantinya. Maka mereka suka merubah-rubah, ya, merubah ayat kitab mereka. Kemudian orang Yahudi mengatakan apa? Yaquluna in utitum hadza fakhudhuh wa illam tu'tahu fahdharu. Yaitu kalau seandainya kalian diberikan ini, ambillah. Apa maksudnya? Yaitu mereka mengatakan kepada sesama mereka, kalau Muhammad memberikan ini, ambil. Wa illam tu'tahu fahdharu, kalau seandainya tidak diberikan yang ini, tinggalkan dia, tinggalkan Rasul. Apa maksud dari ayat ini? Ini disebutkan ya, salah satu sababun nuzul dari ayat-ayat ini dan juga ayat setelahnya adalah disebutkan dalam ya, tafsir Ibnu Katsir dan juga ya, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya suatu ketika di zaman Nabi SAW, ketika di Madinah, maka terjadi ada dua orang Yahudi, laki dan perempuan, berzina, dan mereka sudah menikah. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, meminta diberikan hukuman atau diberikan ya, pengadilan, ya. Minta hukum kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, bagaimana hukum orang yang berzina dalam kitab Taurat? Nah, maka mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwasanya kalau dalam Taurat dikatakan, yang ini disebutkan dalam riwayat ya, Imam Bukhari dan Muslim, ma tajiduna fit Taurah fi sya'ni rajam. Apakah ya, kalian mendapati dalam Taurat itu ada hal yang berkaitan dengan rajam? Ya, mereka sebelumnya tidak melakukan rajam, cukup dicambuk. Maka mereka katakan ya tidak ada dalam Taurat itu. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan, diminta oleh Rasul, datangkan Taurat, mana kitab Taurat? Didatangkan oleh mereka, suruh baca. Kemudian orang yang membaca itu ditutupnya dengan tangannya. Jadi kita bisa bayangkan ini, bagaimana orang Yahudi begitu ya, apa yang kita sampaikan ya. Dia disuruh oleh Nabi SAW bawa Taurat, didatangkan Taurat, kemudian disuruh baca. Kemudian ayat atau baris yang atau perkataan kalimat yang di situ ada ayat rajam ditutup dengan jarinya.
Sampai begitunya. Apa kata Nabi? Angkat jarimu, angkat tanganmu, baca. Begitu. Sampai begitunya ya mereka orang-orang Yahudi. Makanya mereka tadi mengatakan sebelum datang kepada Nabi, para pemuka mereka mengatakan apa? Kalau Muhammad itu mengatakan hukuman kalian itu adalah dicambuk, terima, ambil. Tapi kalau enggak, jangan diambil. Itulah maksud dari ayat tadi. In utitum hadza fakhudhuh wa illam tu'tahu fahdharu. Itu artinya. Kalau kamu diberikan yang ini maksudnya apa? Kalau kalian diberikan ini, maksudnya hukuman untuk orang yang berzina, itu cukup dicambuk saja, ambil. Berarti sesuai dengan selera kita, kemauan kita, itu maksudnya. Wa illam tu'tahu fahdharu. Kalau tidak, kalau kalian tidak diberikan yang ini, fahdharu, tinggalkan dia. Nah, ini sudah, jadi mereka mengutus orang untuk dalam riwayat juga disebutkan mereka mengutus utusan mereka bertanya kepada Nabi apa hukuman yang diberikan kepada orang yang berzina yang sudah menikah. Maka dalam Taurat sudah ada ya, hukuman itu yaitu rajam. Tapi orang Yahudi tidak melakukannya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana ya ternyata hukum rajam itu sudah ada. Ini bukan hanya syariat Islam, bukan hanya syariat Rasulullah SAW, tapi syariat Nabi Musa. Ya, dalam kitab Taurat Nabi Musa tidak diamalkan oleh orang Yahudi sampai Nabi diutus. Dan Nabi menetapkan hukum Taurat ini dalam Al-Quran dan juga dalam hadis tentunya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam Al-Quran ada ayatnya sebenarnya, cuman sudah dihapuskan ayatnya, hukumnya tetap. Makanya Umar mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada rajam dalam Al-Quran, kami dulu membaca ayat itu, tapi ayatnya mansukh. Di mana dikatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu ayatnya enggak ada dalam Al-Quran sekarang. Ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Dan juga dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini hukum Allah yang Allah turunkan sejak zaman dahulu, termasuk dalam Al-Quran. Seorang yang berzina, kalau dia sudah menikah, maka wajib dirajam sampai mati, dua-duanya. Ini hukum Islam. Hari ini kita lihat bagaimana hukum ini diterapkan atau tidak. Atau siapa yang menerapkannya hari ini, di muka bumi ini hari ini. Orang Yahudi tidak melakukan. Kita apakah meniru mereka? Dengan membuat hukum-hukum yang lain. Maka Allah SWT ya, nanti akan kita sebutkan ya ayat-ayat di bawah ini. Maka ini salah satu hukum ya. Ini salah satu hukum. Kemudian juga ya ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir salah satu sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat ini. Yaitu kisah dua orang Yahudi yang berzina. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebab nuzul yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nanti akan kita sebutkan juga ya. Bahwasanya sebab nuzulnya adalah masalah kisos. Sebagaimana nanti disebutkan dalam ayat 45 nantinya. Yaitu seorang yang membunuh ya. Ini antara orang Yahudi juga. Membunuh ya. Orang Bani Nadir membunuh orang Bani Quraisyah. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, bagaimana hukum dalam Taurat? Maka mereka tidak melaksanakan kisos ketika itu, hanya memberikan dia.
Maka Allah SWT menurunkan ayat ini ya. Jadi sebab nuzulnya ada dua disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad ya. Untuk ayat-ayat ya, dari ayat 41 sampai 45 dan seterusnya nantinya. Allah SWT yang kita lanjutkan. Wa may yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu minallahi syai'a. Dan siapa saja yang Allah inginkan baginya fitnah. Ini fitnah. Apa itu fitnah? Di mana dia tidak menerima ya, syariat Allah SWT. Di mana mereka mengatakan kalau Nabi memberikan hukuman seperti ini, jawaban seperti ini ambil, kalau enggak. Itu fitnah namanya. Berarti apa? Mereka menakar hukum dengan keinginan mereka. Itu fitnah. Berarti mereka apa? Menolak hukum dari Nabi SAW. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini fitnah namanya. Ini maksud dari fitnah dalam ayat ini. Bagaimana dia jatuh kepada perbuatan ya bisa jadi kufur ketika menolak syariat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran fitnah itu banyak artinya. Yang salah satunya dalam ayat ini Allah katakan wa may yuridillahu fitnatahu, siapa saja yang Allah inginkan baginya ya, fitnah itu dia tidak bisa atau tidak mau menerima syariat, falan tamlika lahu minallahi syai'a, kamu tidak memiliki kekuasaan terhadap Allah. Maksudnya kamu tidak bisa merubah. Ya Allah SWT telah mencap hati mereka, tidak bisa diberikan hidayah. Kalau Allah sudah mentakdirkan bahwasanya dia menjadi orang yang kufur dengan menolak syariat. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang yang Allah SWT tidak menginginkan kesucian hati mereka. Maka salah satu sebab yang membuat hati menjadi suci apa? Menerima syariat, menjalankan syariat. Maka orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat, hati mereka kotor. Hati mereka tidak bersih. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, maka dan juga bagi mereka di akhirat nanti azab yang sangat besar. Kemudian ayat ke-42 Allah SWT lanjutkan masih tentang sifat orang Yahudi, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang Yahudi samma'una lil kadhib, sama. Allah ulang kalimat ini, yaitu suka mendengarkan dan bahkan tidak hanya mendengarkan tapi menerima berita-berita yang dusta, atau kalau zaman kita hoax. Dia dengar, dia terima tanpa cross check. Ini sifat mereka. Nah, ini berhati-hati kita. Di zaman sekarang banyak orang yang suka atau tidak teliti, tidak tabayun, tidak meneliti berita yang sampai kepadanya, langsung dia sebarkan. Ini salah satu sifat orang Yahudi. Kemudian akaluna lis-suht, maka mereka suka makan. Ya, akalun berarti yang banyak memakan. As-suht yaitu harta yang berasal dari kezaliman, yaitu mengambil hak orang, atau termasuk juga dikatakan as-suhtu itu adalah ar-rishwah, yaitu suap. Maka suap ini termasuk makna as-suhtu. Maka orang Yahudi ini sifatnya, di mana mereka suka menerima berita hoax, kemudian mereka juga suka menyuap, suka makan suap. Maka suap ini adalah pekerjaannya orang Yahudi. Ini adalah pekerjaannya orang Yahudi, di mana mereka suka memakan yang rishwah,
yang batil, ya. Ya, maka makna as-suht ini secara umum artinya adalah al-haram, ya, dia memakan yang haram. Termasuk maknanya kata Abdullah bin Mas'ud adalah ar-rishwah. Maka orang-orang Yahudi suka melakukan rishwah, yaitu suap menyuap, sogok menyogok, ya. Itu yang mereka lakukan. Itu budaya Yahudi sebenarnya. Tapi kita lihat di zaman kita sekarang itu sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal itu adalah budayanya orang Yahudi. Memakan harta haram termasuk di dalamnya yang bukan hak miliknya, termasuk dalamnya adalah sogok menyogok. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, ya, orang Yahudi tadi, fahkum bainahum aw a'rid anhum, maka hukumlah di antara mereka, maksudnya adililah mereka, putuskanlah perkara mereka. Au a'rid anhum, atau engkau berpaling dari mereka, yaitu dengan tidak memberikan keputusan kepada mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau seandainya engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan sedikit pun memberikan mudarat kepada engkau. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau seandainya engkau memutuskan perkara di antara mereka, maka hukumlah atau berikanlah keputusan dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW, ya. Artinya kalau seandainya orang Yahudi, ya, dan memang di Madinah ketika Nabi SAW hidup, orang Yahudi datang kepada Nabi SAW minta, ya, diberikan atau diputuskan di antara mereka hukum, ya. Karena tentunya di Madinah ada 3 kabilah besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Maka ini 3 suku, dan di antara mereka juga kadang tidak akur, sering terjadi pembunuhan dan sebagainya. Maka mereka kadang datang kepada Nabi SAW minta agar diberikan keputusan, hukuman, ya, diberikan hukum di antara mereka. Kata Allah SWT, fa in ja'uka fahkum bainahum bil haqq. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kalau mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, maka putuskanlah hukum, ya, di antara mereka. Au arid anhum, atau kalau engkau pun berpaling, tidak memberikan keputusan kepada mereka, tidak memberikan hukum, tidak apa-apa. Kenapa? Nanti Allah sebutkan ayat ke-43, ya. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an. Jadi kalau engkau pun tidak memberikan hukum kepada mereka, tidak mau memutuskan perkara di antara mereka, juga enggak apa-apa, kata Allah SWT. Tapi kalau engkau memberikan hukuman, maka atau memberikan keputusan, maka berlaku adillah. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam tetap memberlakukan keadilan kepada orang-orang di luar Islam ketika mereka hidup di negeri Islam. Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian Allah SWT dalam ayat 43 mengatakan apa? Ini suatu hal yang aneh, kata Allah SWT. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah SWT, bagaimana mereka akan meminta keputusan kepada engkau, sedangkan di sisi mereka, sedangkan mereka memiliki kitab Taurat. Di dalam Taurat itu ada hukum-hukum Allah. Kemudian sedangkan mereka berpaling dari Taurat tersebut. Kemudian mereka berpaling dari setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka tidaklah orang yang beriman. Allah SWT mengatakan apa? Bagaimana mereka itu meminta agar engkau memutuskan perkara kepada mereka, ya, perkara di antara mereka. Sedangkan apa? Sedangkan mereka itu punya kitab sebenarnya, kitab Taurat.
Padahal mereka itu yakin dengan kitab Taurat itu, artinya ini kitab kami. Sekarang mereka datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, putuskan perkara kami. Sedangkan Nabi memiliki Al-Quran, mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Maka Allah SWT mengatakan, ini aneh. Mereka punya kitab yang mereka yakini, kami punya kitab Taurat ini. Mereka saja tidak yang mereka beriman dengannya, mereka selewengkan itu, mereka tidak berhukum dengannya. Kemudian datang kepada engkau wahai Muhammad, minta hukum. Sedangkan Nabi tentunya akan berhukum dengan Al-Quran, sedangkan mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Ini kan aneh. Mereka punya kitab sendiri, tapi mereka tinggalkan. Kemudian mereka datang kepada Nabi, minta diberikan hukum dengan sesuatu yang mereka tidak percaya, yaitu apa? Al-Quran. Mereka tidak percaya pada Al-Quran. Sebab kalau mereka percaya Al-Quran, pasti mereka masuk Islam. Dan konsekuensinya mereka percaya, ya mereka percaya dengan kitab mereka Taurat, tapi mereka selewengkan. Dengan Al-Quran mereka percaya atau tidak? Tidak percaya. Tapi anehnya datang kepada Nabi. Jadi apa maksudnya ini? Begitulah orang Yahudi. Cuman sekedar apa ya? Ya akal-akalannya. Lipstick aja. Enggak ada keinginan untuk menerapkan syariat gitu maksudnya. Mereka punya kitab Taurat yang di situ sebenarnya sudah ada. Ya seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya mereka datang kepada Nabi SAW dalam dua perkara tadi. Dalam perkara zina, sudah ada dalam Al-Quran, dalam Taurat itu. Kemudian dalam perkara kisos, dalam perkara pembunuhan juga sudah ada dalam Taurat itu. Mereka datangi Nabi SAW, minta diberikan keputusan. Ya, dengan mungkin berharap bahwasanya Nabi akan memutuskan dengan sesuatu yang tidak ada dalam kitab mereka. Ternyata yang diputuskan Nabi apa? Sama dengan ada yang dalam Taurat. Bahkan Nabi meminta apa? Mana Taurat? Bawa sini. Begitu. Menunjukkan bahwasanya syariat dalam Taurat dengan Al-Quran di situ, ya sebagiannya ada yang sama. Ya seperti rajam itu ada dalam Taurat, kisos ada dalam Taurat berarti. Dalam Al-Quran juga. Maka ini kata Allah SWT, bagaimana mereka akan menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara. Makanya Allah SWT katakan dalam ayat sebelumnya tadi, kalau mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, kalau engkau memutuskan perkara di antara mereka menjadi hakim, boleh. Tapi hukumlah dengan adil. Tapi kalau engkau tidak mau juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka main-main. Engkau tidak memutuskan perkara juga enggak apa-apa, enggak ada masalah itu. Karena mereka juga tidak akan apa? Mengamalkan apa yang Anda putuskan. Coba kita lihat dalam ayat ini. Bagaimana mereka itu datang kepada engkau, meminta engkau menjadi hakim, memutuskan perkara mereka. Sedangkan di antara mereka atau di tengah-tengah mereka ada Taurat yang di situ ada hukum Allah yang juga sama dengan Al-Quran. Kemudian mereka apa? Berpaling setelah itu. Jadi Nabi SAW ketika memutuskan perkara, apakah orang Yahudi akan melakukannya? Tidak. Cuman mungkin mereka mengatakan, wah mungkin ya. Kalau ada kemungkinan Nabi akan memutuskan perkara itu sesuai dengan selera kita, itulah tadi. In utitum hadza fakhudhuh. Kalau diberikan ini ambil. Wa illam tu'tahu fadharu. Kalau enggak ya sudah tinggalkan aja. Itu sudah direncanakan oleh orang Yahudi. Jadi mereka datang kepada Nabi minta diputuskan perkaranya. Kalau seandainya yang diputuskan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, terima. Kalau enggak tinggalkan. Itulah kata Allah SWT. Jadi makanya Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka, hukumlah dengan adil, boleh kata Allah. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka juga tidak akan mengamalkan. Kemudian Allah SWT menutup ayat itu dengan mengatakan apa? Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka itu tidaklah orang yang beriman. Itu orang Yahudi yang mereka tidak mau menerapkan syariat. Dan ini akan kita lanjutkan ya dalam ayat selanjutnya. Ya dalam 3 ayat selanjutnya atau 4 ayat selanjutnya di mana Allah SWT menjelaskan
bahwasanya konsekuensi orang-orang yang tidak mau menerapkan syariat, tidak mau menerima syariat Islam, ya. Maka ini akan disebutkan nantinya mulai dari ayat 44 dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.